Halo, Assalamualaikum Cindy. Waalaikumsalam, Del. Wah, gimana nih kabarnya Cindy? Alhamdulillah aku baik. Kalau kamu gimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Nih, gimana nih kabarnya Banyuwangi nih? Apa ada updatean terbaru soal COVID nih? Kalau di Banyuwangi sih, alhamdulillah tidak ada angka penambahan ya. Jadi eh, banyak juga pasien yang sembuh gitu. Kalau di Riau nih, Alhamdulillah di Riau juga sama sih. Cuman ada beberapa daerah juga yang pasiennya malah bertambah, tapi alhamdulillah kalau di daerah aku sih udah berkurang juga gitu. semoga pandemi ini cepat usai ya. Jadi biar bisa ke seperti biasanya. Amin, amin ya Allah. Semoga kita juga bisa langsung ke Jogja ya. Iya, amin. Oke, hari ini kan teman-teman kita, aku sama Cindy mau diskusiin sesuatu nih. Tapi ada baiknya kita buka dulu kali ya, Sin, diskusi kita hari ini. Betul sekali. Oke, kita buka ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke teman-teman, jadi hari ini saya adalah Putri Amanda dan teman saya Cindy Cernia Suryanto, kita akan mendiskusikan sesuatu. Nah, di sini kita diskusinya santai aja ya teman-teman, biar nanti pesannya itu bisa tersampaikan nih ke teman-teman. Tapi sebelumnya di sini yang kami hormati Bu Beta Wulan Febriana MPD selaku dosen mata kuliah telaah kurikulum kimia sekolah, yang mana beliaulah yang menginstruksikan kita berdua pada hari ini, Sin, untuk membahas sedikit mengenai suatu tema tertentu. Jadi, kira-kira apa sih tema yang mau kita diskusiin hari ini? Oke, jadi tema yang mau kita diskusikan pada hari ini yaitu tentang program SMTGT. Dela itu kira-kira pernah dengar atau mungkin tahu tentang program SMTGT gitu nggak, Del? Jadi menurut Dela itu program SMTGT itu gimana sih, Del? Oh, untuk program SM3T sendiri, kalau menurut pandangan aku, program SM3T ini adalah program di mana program ini dibuat oleh pemerintah untuk memeratakan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah 3T. Nah, kalau menurut kamu nih, Sin, menurut pandangan kamu, program 3T ini program yang seperti apa sih? Sebenarnya intinya itu sama ya. Jadi menurut pandangan aku pribadi ini, program 3T itu merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendidikan di negara kita, Del, terutama di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Sehingga nantinya pemerintah itu dapat mengirimkan guru dan guru tersebut dikirimkan ke daerah-daerah yang telah ditentukan tersebut gitu, Del. Oh, oke oke. Nah, tadi kan programnya itu SM3T. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nih, jadi SM3T itu singkatan dari Sarjana Mengajar di Daerah 3T, itu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu daerah 3T itu maksudnya gimana sih? Daerah yang seperti apa yang masuk ke dalam kategori daerah 3T? Nah, daerah 3T ini adalah daerah di mana pertumbuhan ekonominya itu terhambat karena sarana dan prasarana yang tidak memadai. Begitu. Nah, bener banget atas apa yang dikatakan sama Dela ya. Jadi, eh, ini merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita negara yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Iya, benar banget. Nah, sebenarnya dari yang tadi udah dijelasin antara penjelasan aku, terus juga penjelasan Cindy, itu tadi secara nggak langsung kita udah sedikit menyinggung nih. Sebenarnya tujuan dibentuknya program ini tuh, program SM3T ini sih untuk apa gitu kan. Nah, tadi tuh seperti yang udah dijelasin sama aku sama Cindy tuh ada bertujuan untuk pemerataan pendidikan, terus mengatasi masalah pendidikan, terus juga ada mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, apa sih cita-cita bangsa kita itu? Yaitu untuk mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Sin, menurut kamu tujuan dibentuknya SM3T ini selain yang udah kita singgung tadi?
Jadi tujuan dibentuknya program ini sih sebenarnya ada banyak ya Del ya. Apalagi tujuan yang ingin dicapai itu ada landasannya. Misal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas, pasal 5 ayat 1 yang isinya setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi ini tuh merupakan salah satu landasan kenapa program SM3T ini perlu untuk dibentuk gitu, Del. Oh, berarti dalam undang-undang kita sendiri pun udah ditetapkan ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Nah, tapi nih ya, misal ya kalau aku tanya ke kamu, mau nggak sih ketika nanti kita udah lulus di Prodi Pendidikan Kimia Universitas Islam Indonesia yang sekarang kita menempuh pendidikan di situ gitu kan. Nah, ketika nanti udah lulus, kamu mau nggak sih mengikuti program SM3T ini? Aduh, pertanyaannya ini sebenarnya untuk mengikuti SM3T ini balik lagi ke panggilan hati kita masing-masing ya, Del. Karena mengingat memang rasanya itu cukup berat gitu ketika kita ditugaskan ke daerah yang asing di mana infrastrukturnya pun masih belum selengkap kota-kota besar yang lainnya gitu. Jadi eh, ini kembali lagi ke panggilan hati kita, tapi sebenarnya itu program ini tuh memiliki beberapa keuntungan loh, Del. Oh iya, bener banget sih, bener. Jadi sebenarnya ya balik lagi ya ke panggilan hati ya, Sin. Dan tadi udah kamu singgung tadi kalau program ini tuh memiliki beberapa keuntungan. Nah, benar banget. Program SM3T ini memiliki beberapa keuntungan. Nah, sepengetahuan aku dari beberapa referensi yang udah aku baca, eh, keuntungan program SM3T ini tuh menurut aku adalah merupakan suatu jalan pintas nih untuk para sarjana pendidikan yang benar-benar ingin menjadi seorang guru. Misal nih ya, eh, kita tinjau dari eh, begini, kan program SM3T itu merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan agar pendidikan ini bisa merata di seluruh daerah di Indonesia dan bisa dinikmati nih pendidikan yang berkualitas untuk putra-putri bangsa. Terus, nah, dikarenakan program SM3T ini merupakan program khusus yang dibentuk oleh pemerintah, maka pemerintah akan memberikan nih perlakuan khusus bagi sarjana yang mengikuti program SM3T ini. Misal, kalau kita tinjau dari jenjang karir itu akan lebih jelas dan lebih menjanjikan nih untuk para peserta SM3T. Karena nanti pemerintah itu akan memprioritaskan bagi para peserta SM3T untuk eh, apa ya, untuk dalam perekrutan aparatur sipil negara, maksudnya ini CPNS. Nah, biasanya tuh Yasin, kita bayangin pendaftaran CPNS itu, wah itu banyak banget peminatnya, terus juga aduh saingannya berat-berat, saingannya sangat ketat gitu kan, karena emang banyak banget peminatnya bahkan sampai ribuan orang yang mengikuti CPNS ini. Nah, ini merupakan suatu keuntungan nih bagi para peserta M3 karena dia akan menjadi prioritas oleh negara untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, selain itu, tadi yang udah aku bilang, ini merupakan jalan pintas untuk para sarjana yang memang benar-benar pengen jadi seorang guru. Kenapa begitu? Karena di dalam dunia keguruan kita kenal dengan yang namanya istilah PPG, ya kan? Nah, PPG itu adalah dikasih guru, di mana itu merupakan apa ya? Merupakan suatu program yang sangat penting bagi guru agar dia dapat tersertifikasi begitu. Nah, nanti ketika peserta SM3T ini udah menyelesaikan pengabdiannya selama 1 tahun di lokasi 3T, nanti peserta yang setelah mengikuti program ini tuh bisa mengikuti kuliah PPG selama 1 tahun dan keuntungannya adalah dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, mulai dari biaya kuliah, kesehatan, dana bulanan, terus juga dana untuk membeli buku. Jadi macam-macam deh yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu sih beberapa keuntungan yang ketahui ya kalau misalnya
ada sarjana yang mengikuti program ini. Nah, kalau dari pengetahuan kamu gimana sih? Apakah ada keuntungan lagi nih ketika kita mengikuti program SM3T? Jadi sebenarnya keuntungannya itu masih banyak dan ini beberapa sepengetahuan aku ya dari itu alumni dari SM3T ini seperti yang kamu jelaskan tadi mendapatkan sertifikat pendidik pasca PPG. Sertifikasi ini merupakan sesuatu yang diimpikan oleh banyak tenaga pendidik karena hal ini itu sertifikat pendidik ini tuh tidak mudah untuk dimiliki. Jika ingin memiliki sertifikat tersebut, kita juga harus menempuh jalur kuliah seperti yang kamu sampaikan tadi dan itu juga menggunakan biaya pribadi. Sedangkan untuk biayanya itu lumayan besar ya, dari per semester itu 4 sampai 8 juta. Jadi beruntung banget ya sarjana yang bisa ikut SM3T ini karena bisa ikut kuliah PPG dengan biaya yang penuh dari pemerintah. Dan juga selain itu tuh juga memiliki sertifikat pendidik, maka gaji tersebut bisa menjadi 2 kali lipat dari gaji pokok, Del. Selain itu juga alumni SM3T pasca PPG ini bisa ikut program GGD atau Guru Garis Depan. Jadi program ini merupakan program baru yang dibuat dari pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2015. Masih hangat-hangat nih programnya. Dan program ini hanya bisa diikuti oleh sarjana yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi alumni SM3T yang telah selesai PPG tersebut dan lulus sudah bisa dipastikan memiliki sertifikat pendidik yang bisa digunakan untuk mendaftar GGD. Wah, Program GGD ini memiliki syarat khusus, Del, di mana peserta harus memiliki sertifikat pendidik yang membuat persaingan menjadi PNS itu tidak seketat pendaftaran CPNS pada umumnya, seperti yang kamu jelaskan tadi di awal ya, karena kan tidak semua tenaga pendidik mempunyai sertifikat pendidik tersebut ya. Hal ini tuh jadi menambah peluang gitu bagi para alumni SM3T ini untuk menjadi PNS. Selain itu, jika ingin mengulas gaji nih Del, yang diterima oleh sarjana yang lulus GGD ini cukup besar ya, jadi sekitar 8 juta. Selain itu juga mendapatkan lahan untuk bertani di lokasi GGD yang bisa dikatakan GGD adalah program transmigrasi yang terarah, gitu Del. wah, berarti cukup banyak banget ya keuntungannya. Jadi gini nih teman-teman, cara rincinya keuntungan yang tadi udah dijelasin. Tadi nih kalau misalnya ada yang mengikuti program SM3T itu bakal dikuliahin, dibiayain untuk mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, terus entar dapat deh sertifikat. Nah, nanti ketika kita udah kelar nih kuliah di apa profesi pendidikan guru itu, kita bisa mengikuti program GGD atau guru garis depan. Nah, untuk apa sih kita mengikuti berbagai macam tahapan itu gitu kan? Ya ujung-ujungnya itu adalah dengan tujuan supaya kita bisa mendapatkan gaji yang lebih besar gitu. Nah, tapi nih ya sih, di balik banyak banget keuntungan yang bisa kita rasain gitu kan, pasti ada ya kekurangan atau bukan kekurangan sih, lebih tepatnya adalah resiko nih ketika kita mengikuti program SN3T ini. Salah satunya nih jauh dari keluarga. Wah, itu berat banget ya kalau misalnya kita udah jauh dari keluarga. Terus juga sarana dan prasarana dari daerah 3T itu sendiri. Ya, nggak mungkin dong suatu daerah dibilang daerah 3T ya kan. Tetapi dia memiliki infrastruktur yang bagus, yang memadai kan, nggak mungkin. Berarti yang namanya daerah 3T ya emang sarana dan prasarananya kurang bisa mendukung gitu. Nah, dan yang paling menjadi suatu tantangan banget nih untuk para peserta SM3T atau pengajar di daerah 3T itu adalah adanya perbedaan budaya. Nah, itu sih yang menurut aku benar-benar apa ya, suatu problematika banget karena yang namanya budaya apalagi Indonesia. Indonesia tuh punya banyak banget daerah, punya banyak banget suku, punya banyak banget bahasa daerah dan otomatis ya setiap budaya itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi apa ya tantangan kita untuk menyesuaikan diri di daerah yang apa
budayanya itu berbeda nih sama budaya di daerah kita. Misal nih kayak aku yang ada di daerah Sumatera, terus mengikuti program SM3T dan ditugaskan di daerah timur gitu kan. Itu kan memiliki perbedaan budaya yang jauh banget gitu kan. Nah, balik lagi ke penyesuaian ada atau adaptasi gitu. Nah, tapi sebenarnya nih teman-teman, pada intinya program ini merupakan suatu terobosan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekurangan pengajar di penjuru daerah Indonesia ini. Jadi yang nggak salah sih apa kita mengikuti atau ikut andil dalam program ini. Gitu sih. Bener banget, Del. Jadi setuju dong pastinya dengan adanya program ini. Tapi Del, untuk mengikuti program SM3T ini mekanisme pendaftarannya gimana ya? Mungkin di sini teman-teman yang sedang mendengarkan sudah penasaran atau mungkin teman-teman sudah pada tahu bagaimana mekanismenya. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak penjelasan dari Dela. Ya, wah, semoga nih teman-teman pada tertarik untuk mengikuti program ini. Nah, tadi ditanyain nih gimana sih mekanisme perekrutan anggota atau peserta SM3T ini. Nah, ini aku dapat referensinya dari pedoman pelaksanaan program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dari Kementerian Pendidikan Kemendikbud pada tahun 2016. Jadi ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman. Seandainya teman-teman nih punya referensi yang terbaru yang lebih update, boleh banget nih di-share ke teman-teman kita biar lebih up to date. Mungkin ada dari teman-teman kita yang pengen ikut gabung setelah lulus nih dari prodi pendidikan kimia terus pengen ikut program SM3T ini. Mungkin kalau misalnya yang punya referensi yang lebih up to date boleh banget nih di-share. Nah, kalau menurut pedoman pelaksanaan program sarjana mendidik di daerah 3T dari Kemendikbud tahun 2016, kalau untuk rekrutmennya itu dilaksanakan secara daring. Nah, untuk informasinya itu bisa banget dilihat di link seleksi.go.id. Nah, nanti di situ banyak tuh informasi mengenai program SM3T ini. Nah, untuk rekrutmen calon pesertanya sendiri itu harus memenuhi ketentuannya itu yang pertama, proses penerimaan peserta SM3T ini itu dilakukan secara transparan, jadi secara terbuka dan bertanggung jawab. Kenapa? Agar mendapatkan calon peserta yang berkualitas gitu, mendapatkan pengajar yang berkualitas. Kayak percuma dong pemerintah membuat program ini kalau ujung-ujungnya hanya mendapatkan pengajar yang kualitasnya standar gitu kan, karena ya ini kita kirimkan di daerah 3T tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Terus juga nanti peserta SM3T akan mendapatkan banyak sekali bonus gitu kan. Jadi benar-benar nih harus dicari pengajar yang berkualitas tinggi gitu. Terus nanti kelulusan calon peserta dalam seleksi itu ditentukan secara nasional. Nah, terus calon peserta itu berasal dari prodi. Banyak sih, ada beberapa di antaranya kayak pendidikan seni budaya, seni rupa, terus juga IPS, sejarah, pendidikan kimia, pendidikan ekonomi, tata boga, dan masih banyak lagi gitu. Nah, maksudnya kalau misalnya nih ditanya nih gimana sih persyaratan peserta gitu kan atau syarat-syarat untuk menjadi peserta program SM3T ini. Yang pertama, peserta ini harus lulusan program studi kependidikan. Nah, itu harus di bold ya, teman. Kalau yang pengen ikut program SM3T ini nih merupakan suatu syarat yang penting gitu. Nah, terus juga peserta itu merupakan warga negara Indonesia, dibuktikan dengan KTP atau SIM yang masih berlaku. Terus nanti tadi yang aku bilang sarjana harus dari program studi pendidikan kimia. Maksud saya adalah program studi kependidikan minimal S1 lulus 3 tahun terakhir. Terus juga prodinya itu terakreditasi minimal B sesuai dengan akreditasi terakhir BNPT. Terus nanti kalau untuk syarat-syarat fisiknya itu kayak pas foto berwarna, soft copy ijazah, terus ada transkrip nilai yang diunggah pada borang pendaftaran dari sistem informasi yang ada. Terus juga syarat selanjutnya itu usia maksimumnya 27 tahun.
Terus untuk IPK-nya itu minimal 3, nanti itu dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah disahkan. Terus syaratnya juga berbadan sehat, dibuktikan dengan surat sehat. Terus nanti ada bebas dari nafza, dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari pejabat yang berwenang. Terus nanti ada pembuktian berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK ya, yang dikeluarkan oleh Polres. Nah, terus nih syaratnya adalah belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti program SM3T. Nanti ini dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp6.000. Jadi ya, yang namanya kita juga tinggal di daerah orang, terus juga sulit untuk dijangkau ya, agak memungkinkan untuk peserta yang sudah menikah atau mau menikah ya gitu kan. Nah, terus yang terakhir adalah belum pernah mengikuti program SM3T pada tahun sebelumnya. Nah, ini nanti dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. Nah, kalau misalnya ditanya verifikasinya itu seperti apa gitu kan. Nanti verifikasinya itu bisa dilihat dari link http://banpt.kemdiknas.go.id. Teman-teman bisa banget cari di internet ya, banyak banget informasi mengenai program SM3T ini. Terus untuk pelaksanaannya gimana gitu kan. Nah, kalau misalnya berdasarkan pedoman pelaksanaan SM3T dari Kemendikbud tahun 2016 ini, nanti seleksinya itu akan dilakukan secara administratif, terus ada tertulis bidang studi, ada wawancara, terus ada simulasi LPTK gitu kan. Nah, nanti untuk administratif dan tes tertulis itu dilakukan secara daring. Nah, ini aku jelasin ya satu-satu. Seleksi administrasi itu nanti akan dilakukan dalam 2 tahap. Nanti ada seleksi administrasi dan seleksi akademik melalui tes daring. Nah, terus ada yang namanya seleksi penguasaan kompetensi akademik bidang studi. Nah, nanti tes ini itu dimaksudkan untuk mengukur penguasaan bidang keahlian calon peserta sesuai dengan latar belakang program studi kesarjanaannya. Misalnya nih kayak kita nih prodi pendidikan kimia. Nah, itu nanti akan diuji tuh mengenai ilmu-ilmu kimianya bagaimana gitu kan. Nah, nanti ketika peserta SM3T lulus dan akademik, nanti dilakukan dengan seleksi wawancara dan simulasi di LPTK. Nah, wawancara simulasi ketika itu dimaksudkan untuk apa? Nah, kalau wawancara itu bertujuan untuk menemukan persoalan yang berhubungan dengan persoalan personal, potensi minat dan bakat sebagai seorang pendidik. Terus kalau simulasi di LPTK itu maksudnya gimana gitu kan? Nah, apa sih yang di sini? Nah, yang di simulasi ini adalah RPP atau rancangan RPP itu di dalam dunia pendidikan itu adalah singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti itu akan disimulasikan di LPTK gitu. Atau lembaga yang mengadakan seleksi ini gitu kan. Nah, nanti kenapa dilakukan simulasi RPP ini? Itu untuk menguji kemampuan calon guru dalam kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial komunikasi, dan kompetensi profesional. Tadi tuh ada yang namanya kompetensi sosial komunikasi nih, Sin. Nah, kenapa itu perlu banget diuji? Karena ya komunikasi merupakan suatu aspek terpenting ya untuk keberhasilan suatu proses pembelajaran. Jadi kalau misalnya komunikasinya kurang baik, ya otomatis proses pembelajarannya kurang baik nih antara pengajar dan peserta didiknya. Begitu. Nah, itu tadi kan beberapa mekanisme perekrutan peserta 3T. Kalau pengetahuan Cindy nih, kira-kira sasaran daerahnya itu di mana aja gitu? Maksudnya daerah mana aja nih yang membutuhkan guru-guru, membutuhkan pengajar? Kira-kira di mana tuh, Sin?
Nah, jadi tadi sudah dijelaskan tentang mekanisme pendaftarannya ya, teman-teman. Jadi untuk daerah yang akan dikirimkan pengajar itu sendiri yang pastinya di daerah 3T, Del. Nah, Indonesia sendiri kan terkenal dengan negara kepulauan ya. Jadi nggak heran kalau peserta yang lolos SM3T tersebut disebar dari Sabang sampai Merauke. Tapi tenang aja, pasti aku akan menyebutkan beberapa di antaranya ya. Beberapa daerah di antaranya yang pertama itu Provinsi Aceh dengan beberapa kabupaten, misalnya Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Gayo Luas. Yang kemudian yaitu Provinsi Papua dengan beberapa kabupaten, di antaranya Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Nabire. Kemudian Provinsi Papua Barat itu ada Kabupaten Teluk Wondama, untuk Provinsi Sumatera Utara itu ada Kabupaten Nias, untuk Provinsi Sumatera Selatan itu ada Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Tentunya teman-teman itu masih banyak lagi provinsi yang tidak aku sebutkan ya, karena mengingat Indonesia terdiri dari ribuan pulaunya, teman-teman. Wah, Nah, jadi para anggota SM3T ini akan diberikan pembekalan, dan pembekalan di sini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembekalan prakondisi akademik yang meliputi pembekalan K13, pelatihan melaksanakan tugas kependidikan pada kondisi-kondisi yang khusus atau kondisi tertentu gitu, Del. Terus kemudian itu ada kepemimpinan dan manajemen pendidikan serta perencanaan kegiatan tahunan. Dan satunya itu adalah prakondisi non-akademik yang meliputi pelatihan keterampilan sosial kemasyarakatan, pembinaan mental, motivasi, dan manajemen resiko, serta wawasan kebangsaan dan bela negara. Ditambah lagi nih ada beberapa poin, di antaranya adalah kepramukaan, UKS, P3K, dan keterampilan survivalnya, Del. Wah, jadi gini ya, Sin, memang kalau kita lihat program SM3T ini benar-benar sudah tertata ya, Sin, dan manajemennya juga sudah terkondisi dengan baik. Nah, dengan adanya manajemen yang baik gitu kan, harapannya dibentuknya program ini bisa mewujudkan tujuan dibentuknya program ini itu untuk apa gitu, dan tujuannya itu bisa terwujud dengan maksimal. Nah, jadi gini teman-teman, wah itu panjang banget ya penjelasan dari kita berdua tadi. Tapi kesimpulannya adalah program ini merupakan program yang efektif dan efisien untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Dan pastinya ini nih yang paling penting adalah ini merupakan ladang amal bagi kita, bagi orang-orang yang mengikuti program tersebut. Nggak ada salahnya kan kita yang punya punya basic kependidikan, terus bisa mengajar nih untuk orang-orang, terus bisa berbagi ilmu. Nggak ada salahnya kita bisa ikut andil kan dalam program SM3T ini, gitu sih. Betul sekali, dan aku juga setuju. Jadi untuk para calon guru ini termasuk kita ya, Del, ada baiknya kalau kita itu menyukseskan program ini dengan ikut andil di dalamnya. Tapi juga kembali lagi, Del, ke panggilan hati, karena juga mengingat program ini itu program yang tidak mudah ya, karena harus selain persiapan administrasi itu juga ada persiapan mental ya, Del, ya, yang harus disiapkan gitu. Jadi sepertinya diskusi kita sampai di sini dulu aja, atau gimana, Del? Mengingat tadi udah panjang banget nih penjelasan yang udah kita jelasin ya, harapannya teman-teman bisa nih dapat poin pentingnya mengenai program SM3T ini, program yang seperti apa, tujuan dibentuknya bagaimana, terus mekanisme perekrutannya seperti apa, terus daerah mana aja sih yang udah jadi menjadi sasaran untuk program SM3T ini, gitu kan. Terus pembekalan-pembekalan apa yang bisa didapetin ketika kita mengikuti program SM3T, terus keuntungannya apa gitu kan. Jadi ya harapannya teman-teman bisa paham ya, bisa dan bisa ini terinspirasi atau terpacu nih untuk mengikuti program SM3T. Termasuk kita ya, Sin ya. Iya dong. Jadi oke, menurut aku jawabnya
Sini aja kali ya, Sin, untuk temen yang mungkin butuh banget atau pengen tahu lebih bisa banget di internet itu udah banyak banget informasi mengenai program S3T. Dan kalau misalnya teman-teman nih punya referensi yang lebih update dibandingkan kita, karena memang kita mengambil referensi dari tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, itu boleh banget di-share, boleh ditulis di kolom komentar nantinya gitu. Nah, jadi terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dari aku, dari Cindy, dan semoga kita bisa bareng-bareng ya belajar terus memajukan pendidikan di Indonesia. Amin. Amin. Jadi kita akhiri aja ya, Sin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Tetap semangat ya. Oke.